Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDN Bencongan 2, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi hasil belajar serta meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi energi alternatif melalui pendekatan saintifik, TIPEK, dan model pembelajaran PBL di kelas 4 SDN Bencongan 2. Penulis Ella Amalia, tanggal 24 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah akibat dari pembelajaran daring sehingga minat belajar siswa rendah. Hal ini terlihat dari hasil belajar peserta didik yang masih di bawah KKM. Peserta didik kesulitan memahami materi pembelajaran yang diajarkan guru. Kurang inovasinya metode dan media pembelajaran yang digunakan guru, sehingga kegiatan belajar kurang menarik minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, peran guru belum maksimal dalam pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar karena masih menggunakan metode konvensional dan pembelajaran belum berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Mengapa praktik ini penting? Praktik ini penting dilakukan untuk memotivasi minat belajar siswa, dan praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena pada praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, di mana model pembelajaran ini melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi, berpikir kritis untuk memecahkan masalah, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di kelas, menerapkan kelompok belajar heterogen, dan menurut saya kelompok belajar ini menjadi aktif karena terjadinya interaksi antara teman sebaya sehingga peserta didik leluasa dalam menyampaikan pendapatnya saat pembelajaran berlangsung. Menggunakan media berbasis TIPEK berupa PPT dan video pembelajaran dalam penjelasan materi kepada peserta didik sehingga peserta didik mengalami langsung proses belajar. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab guru dalam praktik ini? Menurut saya, masih banyak juga guru di luar sana yang mengalami masalah yang sama seperti saya alami. Sehingga saya mengharapkan praktik ini selain bisa memotivasi saya dalam menerapkan pembelajaran inovatif, juga diharapkan bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan-rekan guru yang mengalami masalah yang sama dengan saya yang saya temukan di sekolah tempat saya mengajar. Saya sebagai guru berperan aktif dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan praktik pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode PBL dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada PPL kali ini, tantangannya adalah dari hasil analisis kajian literatur dan wawancara, penyebab dari tujuan yang ingin dicapai dan meningkatkan motivasi peserta didik antara lain, pembelajaran di dalam kelas masih monoton, kurang inovatifnya model dan pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar, kurangnya guru dalam menggunakan media pembelajaran, motivasi dan minat peserta didik dalam belajar yang rendah, guru kurang mengapresiasi peserta didik dalam belajar. Dari beberapa penyebab di atas, tantangan yang dihadapi guru agar pelajaran dilakukan dapat meningkatkan motivasi peserta didik yaitu menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik, memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Terdapat peserta didik yang kurang minat, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba, malas ikut serta dalam pembelajaran. Masih ingin bermain? Terdapat seorang peserta didik yang mengantuk dalam kelas. Guru belum mengadakan penilaian sikap di tengah-tengah pembelajaran. Keaktifan dan ide-ide untuk menjawab harus distimulasi oleh guru. Saya kurang memanfaatkan waktu dengan baik karena dalam pembelajaran ada kegiatan praktik sehingga membutuhkan waktu yang lama.
Orang yang terlibat dalam PPL yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab PPL, teman sejawat baik yang ada di sekolah maupun teman PPL, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Langkah-langkah untuk aksi menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik seperti menggunakan infocus, sound mix, laptop, pemutaran video pembelajaran, LKPD, bahan ajar, dan PPT dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Memilih metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga model pembelajaran PBL dengan kelima fase yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Guru lebih banyak memberikan apresiasi terhadap peserta didik dengan cara memberikan reward kepada peserta didik seperti mengajak seluruh peserta didik untuk tepuk tangan, kepada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan hingga pujian atas keberhasilan dalam prestasi di kelas, memberikan reward dengan memberi tanda bintang bagi peserta didik yang menjawab pertanyaan di persepsi maupun pertanyaan di kegiatan inti, memberikan tanda bintang bagi kelompok yang sudah menuntaskan tugasnya mencipta energi alternatif dari bahan sederhana jeruk nipis. Pemilihan waktu belajar yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti memilih waktu pagi atau siang. Penilaian kepada peserta didik dalam pembelajaran di kelas maupun dimaksimalkan dengan baik dari penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan baik penilaian individu maupun kelompok. Untuk strategi, pembelajaran berpusat kepada siswa atau student center perlu adanya sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi atau digital. Pendekatan saintifik, TIPEK, dan model PBL menjadi pilihan dalam era industri 4.0 agar kualitas pembelajaran meningkat. Prosesnya, pada tahap ini saya menstimulasi peserta didik dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan media gambar yang disajikan di layar proyektor. Dan dalam proses pembelajaran ada kegiatan pengamatan yang menggunakan benda konkret, di mana dalam kegiatannya sudah menetapkan HOTS, karena peserta didik menganalisa apa yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukan pengamatan, sehingga peserta didik lebih cepat memahami apa yang sedang dipelajari. Kemudian untuk tahap post-test, saya juga memberikan soal berbasis HOTS atau C4. Pada kegiatan inti, praktik menggunakan model problem based learning atau PBL dengan sintaks sebagai berikut: orientasi kepada peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan di penutup, praktik melakukan penguatan penyimpulan materi bersama peserta didik, memberi hasil evaluasi mandiri, menyampaikan materi berikut, dan ditutup dengan doa. Yang terlibat dalam proses PPL ini yaitu guru sebagai praktikan, teman sejawat yang membantu menyiapkan link Zoom dan perekaman, serta peserta didik. Sumber daya atau materi pendukung sumber belajarnya dari buku tematik siswa dan guru kelas 4 tema 2 revisi 2017 kurikulum 13. Alat dan bahannya ada jeruk nipis sebanyak 3-6 buah, paku dan uang koin masing-masing sejenis sebanyak 3-6 keping sesuaikan dengan jumlah buahnya, kabel dengan penjepit buaya sebanyak 6-12 buah, 1 buah lampu LED dengan daya yang paling kecil yang dapat dibeli di toko-toko elektronik. Media pembelajarannya ada video sumber energi alternatif dari YouTube, link YouTube, video listrik dari jeruk nipis dari link YouTube, slide PPT, teks energi listrik dari jeruk nipis. Media di sekitar lingkungan sebagai bahan ajar tentang kalimat petunjuk seperti kalimat petunjuk pada kemasan deterjen, sampo, mie instan, pembersih lantai.
Dampak bagi guru sebagai praktikannya, saya bangga kepada diri saya praktik pembelajaran inovatif hari ini ketika berhasil mengajak dan memotivasi peserta didik untuk mencoba hal baru dan mempraktikkan, menemukan, dan membuktikan bahwa jeruk nipis dapat berubah menjadi energi listrik sederhana. Dampak pada peserta didik, pendekatan saintifik, tipek, dan model pembelajaran PBL menjadikan peserta didik lebih aktif dalam belajar, tidak jenuh, lebih kondusif, menyenangkan, dan menantang. Hasilnya, peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menonton video sumber energi alternatif pada link YouTube yang ditayangkan melalui LCD proyektor, peserta didik dapat menganalisa berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah kegiatan menganalisis, peserta didik dapat menciptakan model sederhana energi listrik dari jeruk nipis dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, peserta didik dapat menguraikan informasi-informasi teks petunjuk energi listrik dan jeruk nipis. Dengan mengamati penjelasan guru, peserta didik dapat menguraikan informasi-informasi teks petunjuk energi listrik dari jeruk nipis dengan benar. Setelah kegiatan menguraikan, peserta didik dapat mengembangkan percobaan energi listrik dan jeruk nipis menjadi sebuah informasi teks petunjuk dengan benar. Respon kepala sekolah terus berkarya dan tingkatkan kompetensi agar guru yang lain dapat mencontoh. Guru dan teman sejawat bisa menjadi acuan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Menurut peserta didik, belajarnya sangat menyenangkan. Menurut orang tua, kami sangat mendukung agar peserta didik dapat meningkatkan pemahamannya. Faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan, yaitu guru sebagai praktikan mau sharing dan berdiskusi dengan guru lain, kesiapan semangat guru menyusun RPP yang sistematis, pemilihan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai, penyampaian materi yang mudah dipahami oleh peserta didik, bahasa yang digunakan guru sangat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik, alat, media, dan pendukung. Pembelajaran dari keseluruhan proses yaitu pengalaman belajar dan belajar praktik adalah aksi nyata dalam proses belajar. Dengan pendekatan saintifik, tipek, dan model pembelajaran PBL menjadi peserta didik lebih aktif dalam belajar. Demikianlah penyusunan LK 3.1 yang dilakukan oleh saya dalam kegiatan PPL kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.